Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfania Nafila. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan membahas tentang nasikh dan mansuh. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Gracilia Victoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Graciela Victoria Safira. Dan yang terakhir ada Indah Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Safitri. Kami akan menerangkan materi tentang nasikh dan mansuh. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pengertian nasikh dan mansuh. Nasikh secara etimologi artinya menghilangkan, seperti perkataan naskhotu asyamsu adillah, artinya matahari menghilangkan kegelapan. Nasikh juga berarti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, seperti kata naskhotul kitab, artinya aku menukil kitab. Nasikh secara terminologi adalah menghapus hukum syar'i dengan khitab syar'i. Sedangkan menurut istilah, nasikh adalah mencabut hukum syariat dengan dalil syariat. Poin utamanya adalah nasikh merupakan penghapusan hukum syar'i dengan dasar dalil syar'i yang lain. Lalu selanjutnya adalah mansuh. Mansuh yaitu hukum yang diangkat. Jadi, yang membatalkan, menghapuskan, memindah, mengubah, dan sebagainya disebut nasikh. Sedangkan yang dibatalkan, dihapuskan, dipindah, diubah, dan sebagainya disebut mansuh. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam nasikh dan mansuh di dalam Al-Quran. Nasikh dan mansuh di dalam Al-Quran memiliki 3 macam. Yang pertama, nasikh tilawah dan hukum. Nasikh tilawah dan hukum yaitu penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Lalu yang kedua, nasikh hukum sedang tilawahnya tetap. Nasikh hukum sedang tilawahnya tetap yaitu penghapusan terhadap hukum saja sedangkan bacaannya tetap. Lalu yang terakhir adalah nasikh tilawah sedang hukumnya tetap. Nasikh tilawah sedang hukumnya tetap yaitu penghapusan terhadap bacaannya saja sedangkan hukumnya tetap berlaku. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu tentang penetapan dasar-dasar mengenai nasikh dan mansuh. Dalam buku Syekh Mana Al-Qatan menjelaskan bahwa ada 3 hal yang mendasar untuk menegaskan tentang ayat yang dinasikh yaitu menghapus atau dimansuh yaitu dihapus. Ketiga dasar tersebut adalah yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas yaitu an-naqal asyari dari Nabi dan para sahabatnya, seperti hadis yang artinya aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Juga seperti ungkapan Anas yang berkaitan dengan asbab sumur ma'unah yaitu wa unzila fihil Qur'an qara'na hatta rufi'ah, yaitu untuk mereka telah turun ayat Al-Quran sampai akhirnya dihapus. Dan yang selanjutnya adalah yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan atau ayat itu mansuh. Yang ketiga, melalui studi sejarah mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasikh dan mana ayat yang turun duluan sehingga disebut mansuh. Syekh Mana Al-Qatan menjelaskan bahwa nasikh tidak bisa melalui prosedur ijtihad. Pendapat ahli tafsir berpendapat bahwa karena adanya kontradiksi antara beberapa dalil bisa dilihat dari lahirnya atau belakangannya keislaman seseorang dari pembawa riwayat. Selanjutnya, pendapat ulama mengenai nasikh dan mansuh. Yang pertama, bahwa nas secara akal bisa terjadi secara sam'i atau syariat telah terjadi. Pendapat ini merupakan ijma para kaum muslimin yang berarti bahwa sebab kemunculannya Abu Muslim al-Asfahani beserta yang sepaham dengan beliau. Mereka mengemukakan dalil-dalil nasakh tersebut baik secara akli maupun secara sam'i atau syar'i. Dalil akli menurut akal nasakh itu tidak dilarang
atau tidak menganggap mustahil terjadinya nas. Itu kategori pertama sebagai argumen terhadap orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengingkari adanya nas terhadap syariat mereka. Argumen tersebut antara lain pada saat Nabi Nuh keluar dari perahunya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, "Sesungguhnya aku telah menjadikan setiap hewan-hewan melata yang hidup itu sebagai makanan untukmu dan anak cucumu, dan aku lepaskannya seperti rumput-rumput, kecuali darah jangan kamu makan." Hal ini menunjukkan bahwa syariahnya Nabi Nuh diperbolehkan mengkonsumsi segala hewan-hewan yang ada. Akan tetapi pada masa Nabi Musa itu banyak sekali hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi oleh umatnya. Selanjutnya kategori kedua, yaitu sebagai argumen untuk menanggapi bantahan orang Islam sendiri yang menolak adanya nas, seperti Abu Muslim Al-Asfani. Argumen tersebut antara lain adalah pada surat Al-Baqarah ayat 106 yang bunyinya, yang artinya ayat yang kami nas atau kami hapus atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Dan yang selanjutnya, bahwa nas tidak mungkin terjadi secara akal maupun sam'i atau syar'i. Pendapat ini adalah dari seluruh kaum Nasrani di masa sekarang ini, karena mereka menyerang Islam dengan dalih nas ini. Mereka beranggapan bahwa nas ini adalah ba'da. Bahkan mereka beralasan bahwa terkadang tanpa hikmah dan ada pula alasannya yang dengan hikmah. Tetapi baru diketahui setelah sebelumnya tidak diketahui alasan mereka tidak benar. Sebab hikmah nas atau menghapus atau hikmah mansuk yang dihapus tentu sangat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Indah Safitri. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, nasih itu menurut akal mungkin terjadi tetapi menurut syara' dilarang. Pendapat ini merupakan pendirian golongan Inaniyah dan Abu Muslim Al-Asfahani. Mereka mengakui terjadi nasih menurut logika, tetapi mereka mengatakan dilarang secara syara'. Abu Muslim serta yang sependapat dengannya berdalil dengan Al-Quran, yaitu surat Al-Fussilat ayat 42. Yang artinya, yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Mereka menafsirkan ayat ini bahwa hukum-hukum Al-Quran itu tidak batal atau tidak dihapus selamanya. Padahal, menurut Al-Qurtubi, maksud dari ayat di atas adalah hukum-hukum Al-Quran itu. Tidak akan ada kitab selainnya yang akan menghapuskan atau membatalkan hukum-hukumnya, baik kitab sebelum Al-Quran maupun setelahnya. Selanjutnya, ruang lingkup nasikh dan mansukh dan syarat-syarat nasikh dan mansukh. Ruang lingkupnya, Imam Suyuti mengatakan nasikh tidak bisa terjadi kecuali mengangkut perintah dan larangan, baik yang diungkap dengan tegas maupun tidak tegas. Nasikh dan mansukh hanya terjadi pada perintah dan larangan yang diungkapkan dengan jelas maupun yang diungkapkan dengan berita yang memiliki makna perintah ataupun larangan. Nasikh dan mansukh tidak terjadi pada akidah, adab, dan akhlak, serta pokok-pokok ibadah dan muamalah. Nasikh dan mansukh juga tidak berlaku bagi berita yang tidak bermakna tolab atau tuntutan, perintah, atau larangan, seperti janji dan ancaman. Kemudian, syarat-syarat nasikh dan mansukh diantaranya, yang pertama, hukum yang dinasikh atau yang dimansukh berupa hukum syar'i, baik yang berbentuk perintah ataupun larangan. Yang kedua, hukum dalil yang berfungsi sebagai nasikh harus berasal dari nasikh syar'i, sebagaimana hukum pada dalil mansukh. Yang ketiga, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Yang terakhir, harus diketahui secara meyakinkan urutan ayat-ayat tersebut.
sehingga yang ditetapkan sebagai dahulu sebagai mansukh dan yang kemudian sebagai nasikh. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.